Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Teligra HR dengan NIM S1S1230011 dari kelas Gentil. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang linked list halaman 21 hingga terakhir. Nah, di sini kita melanjutkan double linked list. Di sini saya telah mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia. Double linked list atau daftar tertaut berganda ini dalam daftar tertaut tunggal, setiap simpul memelihara referensi ke simpul yang tepat setelahnya. Keterbatasan daftar tertaut tunggal. Y. Sulit untuk menghapus simpul pada bagian akhir daftar secara efisien. Y. Secara lebih umum, kita tidak dapat secara efisien menghapus sebuah nodenya dengan sembarangan dari posisi interior daftar jika hanya diberikan referensi ke node tersebut. Ini dikarenakan kita tidak dapat menentukan node yang berada tepat sebelum node yang akan dihapus. Namun node tersebut perlu diperbaharui referensi berikutnya. Nah, di sini pada gambar ada kepala yang ini tidak dapat diakses, dan ini kita menggunakan kita menghapus simpul I, dan ini ekornya. Lanjut, di sini ada keterbatasan single linked list. Ini diatasi dengan struktur double linked list, di mana setiap node menyimpan referensi eksplisit ke simpul sebelumnya dan referensi ke simpul setelahnya. Ini mungkin operasi pembaruan 01 waktu baik untuk penyisipan dan penghapusan pada posisi sembarangan dalam daftar untuk menghindari beberapa kasus, khususnya saat beroperasi di dekat batas daftar tertaut ganda. Ini membantu menambahkan node khusus di kedua ujung daftar, node header di awal daftar, dan node simpul trailer ke akhir daftar. Adapun node triwan ini disebut dengan sentinel atau tidak menyimpan elemen. Untuk daftar kosong, bidang berikutnya pada header menunjuk ke trailer, dan bidang sebelumnya pada trailer menunjuk ke header. Nah, untuk penjelasan pada gambar ini memperlihatkan sebuah double linked list di mana ini memiliki header di awal dan node trailer di akhirnya. Di antara header dan trailer ini terdapat 3 node data, yaitu JFK, PVD, dan SFO, di mana setiap node memiliki 2 pointer yaitu next yang menunjuk ke node berikutnya, dan prev yang menunjuk ke node sebelumnya. Nah, adapun alurnya dimulai dari header, di mana header ini yang pointer next-nya mengarah ke JFK, node JFK dengan pointer prev-nya mengarah ke header, dan pointer next-nya mengarah ke node PVD. Adapun node PVD dengan pointernya menghadap ke arah JFK, dan next-nya menghadap ke node SFO. Adapun juga node SFO dengan pointer prev mengarah ke PVD, dan pointer next-nya mengarah ke trailer. Terakhir, trailer dengan pointer mengarah ke SFO, dan pointer next-nya bernilai null atau tidak menunjuk ke node manapun. Di mana struktur ini memungkinkan kita untuk menjelajahi data yang lebih baik dari depan ke belakang maupun dari belakang ke depan dengan efisiennya. Selain itu, adanya header dan trailer membuat operasi seperti penyisipan dan penghapusan di awal maupun akhir list menjadi lebih mudah dan konsisten. Nah, penggunaan sentinel menyederhanakan logika operasi. Node header dan trailer tidak pernah berubah, hanya node di antara keduanya yang mengubahnya. Semua penyisipan dan penghapusan dapat ditangani secara terpadu. Node baru disisipkan atau dihapus secara sepasang node yang ada. Menyisipkan dengan daftar tertaut ganda. Nah, di sini ada 2 kasus, di mana kasus pertama ini penyisipan pada posisi sembarangan dalam daftar yang tidak kosong. Bisa kita lihat di sini pada bagian kiri pada gambar A ini kita punya daftar berisi node BWI, JFK, dan SFO yang diapit oleh header dan trailer. Adapun gambar B, di sini kita ingin menyisipkan node PVD. Kita ingin menyisipkan node PVD di antara JFK dan BWI. Pointer next-nya dari JFK jika diarahkan ke PVD, lalu pointer prev dari SFO
pointer prefnya dari SFO kita arahkan ke PVD. Adapun di C, pointer pref dari PVD ini, pointer pref dari PVD menunjuk ke JFK dan nextnya ke SFO. Gambar C ini hasil akhirnya PVD yang sudah masuk di tengah list, tepat di antara JFK dan SFO, semua pointer sudah bergabung dengan benar. Adapun kasus kedua adalah menyisipkan di awal daftar. Ini kita ingin menyisipkan PVD ke awal daftar. Nah, gambar A kita mulai dari list yang sudah berisi BWI, JFK dan SFO. Dan bagian gambar B ini kali ini kita ingin menyisipkan PVD di awal list tepat setelah header. Nah, pointer next dari header ini akan mengarah ke PVD. Lalu pointer pref dari BWI ini diarahkan ke PVD juga. Pointer next dari PVD kita arahkan ke BWI dan prefnya ke header. Nah, gambar di C ini adalah hasil akhirnya PVD setelah berhasil disisipkan di awal list di antara header dan BWI dan seluruh pointernya yang benar. Nah, untuk menghapus node dalam daftar tertaut ganda atau double linked list, karena penggunaan Sentinel implementasi yang sama dapat digunakan untuk menghapus node pertama atau terakhir. Kemungkinan alurnya hampir sama dengan yang tadi, dikarenakan ini hanya menghapus implementasi dasar dari double linked list. Nah, mari kita coba untuk codingannya. Baik, kita mulai tadi implementasi dasar dari double linked list dan coba codingannya. Linked list class node
kita buat function init untuk self. Self self modern copy saja biar lebih cepat. Self header lagi, self header next, self kita buat set color graph self titik size def. Kita buat function len self size def is empty. Writing self size set. Kita coba apakah ada yang error. Ini tidak ada. Jadi biasanya kita akan melakukan penyisipan dan penghapusan node sesuai dengan algoritma yang dijelaskan sebelumnya. Kita coba ini. Insert between successor.
kita buat function def delete net self net. Kita coba apakah ada yang error. Di sini tidak ada error. Lanjut ke filenya. Di sini tidak ada yang error, jadi kita implementasi deque dengan double linked list, di mana implementasi deque ini atau antrian ujung ganda berbasis array sebelum tercapai operasi dalam waktu 0,1 diamortisasi karena kebutuhan sesekali untuk mengubah ukuran arraynya. Dengan implementasi berdasarkan daftar total ganda, kita dapat mencapai semua operasi deque pada waktu terburuk 0 dan 1. Nah, saat menggunakan sentinel, perhatikan perubahan berikutnya. Yang pertama ada header tidak menyimpan elemen pertama dari deque, itu adalah node tepat setelah header yang menyimpan elemen pertama dengan asumsi deque tidak kosong. Demikian pula simpul tepat sebelum trailer menyimpan elemen terakhir deque. Nah, metode insert between dan delete node di sini diwarisi dalam kelas anak untuk mengimplementasikan penyisipan atau penghapusan node awal
atau akhir DQ. Nah, ini ada codingan lagi, bisa kita coba. Kita coba codingan ini. Kelas lingkup DQ. Equals self, if self is empty, twice empty, DQ is empty. Second self, second self, and then plus if self is empty, is empty, tapi ras empty, DQ is empty. Lalu ini kita ubah menjadi self triangular graph, dan nah selanjutnya kita buat function insert first, insert first self a self insert
ini insert between the chart, tapi untuk bagian hiddennya kita ganti menjadi trailer. Copy saja link of the queue. Kasih barangnya. Kita bisa lihat di sini hasilnya. Kita cek length of the queue 5, D20, 15, 10, 5, 1. Delete formnya head 20, dalam form filenya 1, length of the queue 3, D-nya 15, 10, 5. Nah, sini. Lalu kita lanjut ke daftar posisi ADT, di mana di sini tipe data abstraknya yang telah kita bahas sejauh ini yaitu tumpukan atau array, antrian, dan antrian berujung ganda. Hanya mengizinkan operasi pembaruan yang terjadi di salah satu ujung urutan atau yang lain. Pertimbangkan contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang menunggu menerima pesanan melayani. Bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai loket tiket? Bagaimana jika seseorang yang sedang mengantri untuk membeli tiket mengizinkan temannya untuk memotong antrian pada saat itu posisi? Nah, hal ini memotivasi adanya ADT yang lebih umum yang menyediakan cara bagi pengguna untuk merujuk ke elemen di mana saja dalam suatu urutan dan untuk melakukan penyisipan serta penghapusan yang sewenang-wenang. Nah, dalam urutan berbasis array, indeks integer menyediakan cara yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi suatu elemen atau lokasi di mana penyisipan atau penghapusan harus dilakukan. Namun, indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam daftar tersebut. Nah, kita tidak dapat mengakses entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. Y menemukan elemen pada indeks tertentu dalam daftar tertaut memerlukan penelusuran daftar secara bertahap dari awal atau akhir. Sambil menghitung elemen seiring berjalannya waktu, indeks bukanlah abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal di beberapa aplikasi. Y karena indeks entry berubah seiring waktu karena penyisipan atau penghapusan yang terjadi lebih awal dalam urutan tersebut. Misalnya, mungkin tidak mudah untuk menggambarkan lokasi seseorang yang
sedang mengantri dengan mengetahui secara tepat seberapa jauh orang tersebut dari bagian depan antrian. Nah, bisa kita lihat pada gambar di sini ada antrian tiket. We wish to be able to identify the position of an element in a sequence without the use of an integer index. Dimana pada gambar ini kita melihat ilustrasi orang-orang yang sedang mengantri untuk membeli tiket. Ada satu orang dengan tulisan "me" yang ditandai yang menunjuk posisi kita dalam antrian. Nah, inti pesan dari gambar ini adalah kita ingin bisa mengidentifikasi posisi sebuah elemen atau orang dalam sebuah urutan tanpa harus menggunakan angka atau indeks. Dalam konteks struktur data, ini bisa menggambarkan bagaimana linked list atau positional list bekerja. Tidak seperti array yang posisinya ditentukan dengan indeks seperti 0, 1, 2, dan lain-lainnya. Di linked list kita hanya tahu posisi relatif kita saja, misalnya siapa yang ada di depan kita, siapa yang ada di belakang kita. Setiap node tahu siapa tetangganya, tetapi tidak tahu dia ada di posisi indeks keberapa. Dengan begitu struktur ini lebih fleksibel untuk operasi seperti berpindah posisi tanpa harus menghitung posisi angkanya. Contoh lain, pengelola kata. Dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Pengelola kata menggunakan abstraksi kursor untuk menggambarkan posisi dalam dokumen tanpa menggunakan indeks bilangan bulat secara eksplisit, yang memungkinkan operasi seperti menghapus karakter pada kursor atau menyisipkan karakter baru tepat setelah kursor. Lebih jauh lagi, kita mungkin dapat merujuk pada posisi inheren dalam suatu dokumen seperti awal bagian tertentu, tanpa tergantung pada indeks karakter atau bahkan nomor bagian yang dapat berubah seiring perkembangan dokumen. Nah, bisakah kita menggunakan referensi node sebagai posisi? Daftar tertaut menyediakan penyisipan dan penghapusan 0, 1 waktu pada posisi sembarangan selama referensi ke simpul relevan tersedia. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengembangkan ADT di mana referensi simpul berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan suatu posisi. Faktanya, kelas double linked base kita memiliki metode insert between dan delete node yang menerima referensi simpul sebagai parameternya. Namun, penggunaan node tersebut secara langsung akan melanggar prinsip-prinsip desain berorientasi objek dari abstraksi dan enkapsulasi yang diperkenalkan dalam kuliah sebelumnya. Nah, ada beberapa alasan yang mengenkapsulasi node dari daftar tertaut. Akan lebih mudah bagi pengguna apabila mereka tidak perlu repot memikirkan detail-detail implementasi seperti manipulasi referensi node tingkat rendah atau ketergantungan kita pada penggunaan node sentinel. Kita dapat memastikan ketahanan struktur data dengan tidak mengizinkan pengguna untuk mengakses dan memanipulasi node secara langsung. Referensi dengan mencegah salah satu urusan oleh pengguna. Enkapsulasi memberikan fleksibilitas untuk desain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya sendiri. Adapun daftar posisi ADT, dia itu memberikan abstraksi umum dari urutan elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu unsur. Dia juga menyediakan tipe data abstrak posisi yang lebih sederhana untuk mendeskripsikan lokasi dalam daftar. Posisi ADT juga itu merupakan posisinya bertindak sebagai penanda atau token dalam daftar posisi yang lebih luas. Posisi P tidak terpengaruh oleh perubahan di tempat lain dalam daftar kecuali kita hapus atau mengeluarkan perintah yang eksplisit. Adapun sebuah instance posisi dalam objek sederhana yang hanya mendukung metode berikut: P elemen mengembalikan elemen yang disimpan pada posisi. Posisi berfungsi sebagai parameter untuk beberapa metode dan sebagai nilai pengembalian dari metode-metode lainnya. Nah, daftar posisi ADT L mendukung metode aksesor berikut. L first, yaitu untuk mengembalikan posisi elemen pertama L atau non jika L kosong. L last untuk mengembalikan posisi elemen terakhir L
atau non jika L-nya itu kosong. L before mengembalikan posisi tepat sebelum posisi P atau non jika P adalah yang pertama posisinya. L after mengembalikan posisi L segera setelah posisi P atau non jika P-nya adalah posisi terakhir. Dan L is empty mengembalikan true jika daftar L tidak berisi elemen apapun. Len L mengembalikan jumlah elemen dalam daftar dan liter R mengembalikan literatur maju untuk elemen-elemen yang ada dalam daftar. Daftar posisi ADT juga mencakup metode pembaruan berikut. Yang pertama LADD first E, yaitu dia memasukkan elemen baru E di depan L, mengembalikan posisi elemen baru elemen. LADD last E memasukkan elemen baru E di belakang L, mengembalikan posisi elemen baru elemen. LADD before PA masukkan elemen baru E tepat sebelum posisi P di L, mengembalikan posisi elemen baru. Nah, LADD after PA dia ini untuk memasukkan elemen baru E tepat setelah posisi P di L. Dia ini untuk mengembalikan posisi. L replace PA dia ini untuk mengganti elemen pada posisi P dengan elemen E. L delete atau P harus dia itu menghapus dan mengembalikan elemen yang ada pada posisi P di L sehingga posisi tersebut tidak valid. Nah, adapun beberapa pengamatan berarti bahwa metode first atau last dari daftar posisi ADT mengembalikan posisi terkait bukan elemen. Elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. L first elemen pertama dalam daftar. L last elemen yaitu adalah elemen terakhir dalam daftar. Adapun keuntungan menerima posisi sebagai nilai balik adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftarnya. Nah, bisa kita lihat kursor sama dengan data first, while cursor is not known, dia akan memprint kursor elemen, kursor data after kursor. Karena elemen ADT menyertakan dukungan untuk fungsi iter-Python, pengguna dapat mengandalkan sintaks for loop tradisional untuk suatu lintasan maju dari suatu daftar yang diberi nama data. For E in data print E. Nah, ini adalah rangkaian operasi pada daftar posisi yang awalnya kosong L. Implementasi daftar posisi menggunakan daftar tertaut ganda. Nah, mungkin penjelasannya dulu. Proposisi setiap metode daftar posisi ADT berjalan pada waktu terburuk 0 dan 1 ketika diimplementasikan dengan daftar tertaut ganda. Kami mengandalkan kelas double linked base untuk representasi tingkat rendah kami, menyediakan antarmuka publik sesuai dengan daftar posisi ADT. Kami mendefinisikan kelas posisi yang bersarang di dalam kelas position list. Berbagai metode positional list kami mungkin berakhir dengan terciptanya instance posisi yang redundan dan merujuk pada node dasar yang sama. Oleh karena itu, kita mendefinisikan EQ dan NE, metode khusus dalam kelas posisi untuk melakukan pengujian seperti P sama dengan Q. Mungkin kita bisa coba untuk codingannya. Coba codingannya.
position. Self. Coba run apakah ada yang error. Definitely linked base.
Dan selanjutnya memvalidasi posisi, di mana setiap kali suatu metode kelas position list menerima posisi sebagai parameter, kami ingin memverifikasi bahwa posisi tersebut valid dan jika demikian menentukan simpul dasar yang terkait dengan posisi tersebut. Adapun fungsionalitas ini diimplementasikan oleh metode non-public bernama validate. Ini validate. Nah, secara internal, suatu posisi mempertahankan referensi ke node terkait dari daftar tertaut dan juga referensi ke contoh daftar yang berisi node yang dibutuhkan. Dengan referensi kontainer, kita dapat mendeteksi secara kuat ketika pemanggil mengirimkan contoh posisi yang tidak termasuk dalam daftar yang ditunjukkan. Kita juga dapat mendeteksi sebuah posisi yang termasuk dalam daftar tetapi merujuk pada simpul yang tidak lagi menjadi bagian dari daftar tersebut. Delete node. Adapun delete node, ini dari kelas dasar menetapkan referensi sebelumnya dari berikutnya. Dari node yang dihapus ke non, jika dapat mengenali kondisi tersebut untuk mendeteksi node yang tidak digunakan lagi. Nah, metode akses dan pembaruan. Semua metode ini dengan mudah mengadaptasi implementasi daftar tertaut ganda yang mendasari untuk mendukung antarmuka publik dari daftar posisi ADT. Posisi ini mengandalkan utilitas validate untuk membuka posisi apapun yang dikirim. Mereka juga mengandalkan utilitas make position untuk membungkus node sebagai instan posisi untuk dikembalikan ke pengguna, memastikan untuk tidak pernah mengembalikan posisi yang merujuk ke sentinel. Untuk kenyamanan warisan atau turunan, metode utilitas insert between diganti sehingga metode kami mengembalikan posisi yang dikaitkan dengan node yang baru dibuat, sedangkan versi yang diturunkan mengembalikan node itu sendiri. Baik, kita coba codingan yang ini. Mungkin kita coba codingannya. The first
kandidat masih tetap sama, position ini kita ganti jadi next. Oke, lalu kita buat lagi. Cursor sama dengan self, kita pakai first yang kurung akan while cursor sama seperti tadi, while cursor is not long. Nah, selanjutnya kita pakai air plus dengan str cursor element plus ini kita pakai cursor sama self tab cursor bottom partner plus up plus selanjutnya kita bikin dev insert di ini.
positional listnya sama 5, 7, 10, 3, 4. Delete-nya itu ada 5, 7, 10, 3. Positional listnya ada 6, 108, 10, dan 3. Untuk using elemennya footprint 6, 108, 10, 3. Kita lanjut. Mengurutkan daftar posisi. Nah, di sini kita menerapkan algoritma sortir penyisipan, di mana algoritma ini mempertahankan 3 variabel. Yang pertama ada penanda, yaitu posisi paling kanan dari bagian daftar yang saat ini diurutkan. Yang kedua ada pivot atau posisi tebal atau posisi tepat setelah penanda. Terus ada berjalan atau untuk bergerak ke kiri dari penanda selama masih ada elemen sebelum yang bernilai lebih besar daripada pivot. Baik, untuk mengurutkan daftar posisi menggunakan inserting pivot, inserting sort pada gambar, kita membahas bagaimana kita dapat menerapkan algoritma sortir, penyisipan insertion sort untuk mengurutkan elemen di dalam sebuah position list, berbeda dengan array atau daftar berbasis indeks, di mana dalam positional list kita bekerja dengan posisi bukan integer index. Ini membuat algoritma harus menavigasi node secara eksplisit untuk menemukan posisi yang benar bagi setiap elemen. Adapun konsep dasarnya, kita dapat mempertahankan 3 variabel utama selama proses penyortiran. Penanda marker, ini penanda marker, dia ini untuk menunjuk ke posisi paling kanan, paling kanan bagian daftar yang sedang terurut. Di awal, penanda dimulai dari elemen pertama seiring penyortiran berlangsung. Penanda bergerak ke kanan untuk membatasi bagian mana yang sudah beres. Adapun pivot di sini adalah posisi tepat setelah penanda. Elemen di pivot adalah elemen berikutnya yang ingin kita tempatkan pada posisi yang benar dalam bagian urutan. Nah, adapun ini berjalan atau walk, di mana berjalan digunakan untuk bergerak ke kiri dari penanda sambil mencari posisi yang tepat untuk memasukkan elemen pivot. Walk tersebut terus bergerak ke kiri selama elemen di posisi sebelumnya lebih besar dari nilai pivot. Adapun alur algoritma yang ini bekerja sebagai berikut. Kita mulai dengan memeriksa apakah daftar memiliki dari satu elemen. Jika tidak perlu dilakukan penyortiran. Kita set marker pada elemen pertama. Selama marker bukan elemen terakhir, kita tentukan pivot sebagai posisi setelah marker. Adapun jika nilai pivot sudah lebih besar atau sama dengan nilai marker, itu berarti pivot sudah ada di posisi yang paling benar. Marker cukup bergerak ke pivot. Jika tidak, kita harus mencari posisi yang tepat untuk nilai ini. Kita mulai dari marker, berjalan ke kiri menggunakan walk. Kita terus bergerak ke kiri selama kita menemukan elemen yang lebih besar dari nilai pivot. Setelah menemukan posisi yang lebih tepat, yaitu elemen yang lebih kecil atau sama dengan pivot, kita hapus pivot dari posisinya yang sekarang. Kemudian kita tambahkan nilai pivot sebelum posisi walk. Proses ini berulang sampai seluruh daftarnya terurut. Nah, mungkin bisa penjelasan tali untuk mendefinisikan codingan ini hampir sama dengan algoritmanya tadi. Nah, studi kasus, di mana studi kasus ini mempertahankan frekuensi akses daftar favorit ADT untuk memelihara koleksi elemen sambil melacak berapa kali elemen diakses. Contoh penambahan web yang melacak URL yang paling sering diakses pengguna, koleksi musik yang menyimpan daftar lagu-lagu yang paling sering diputar oleh pengguna. Daftar favorit ADT harus menyediakan metode berikut. Akses E, mengakses elemen E, menambah jumlah aksesnya, dan menambahkan ke daftar favorit jika belum ada. Remove E, hapus elemen E dari daftar favorit jika ada. Top K, mengembalikan iterasi K elemen yang paling banyak diakses.
Daftar favorit diurutkan setiap kali item diakses. Hitungannya bertambah dan posisinya disesuaikan dalam daftar menggunakan teknik yang mirip dengan algoritma pengurutan penyisipannya. Nah, adapun ini menggunakan positional list sebagai dasar struktur data. Setiap elemen dari positional list adalah contoh kelas item memiliki dua elemen, value, count, menyediakan metode untuk mengakses dan menghapus item dari daftar, dan cetak favorit. Teratas ada utilitas non-public untuk mencari item dan memperbarui daftar. Adapun metode top K mengembalikan daftar yang diurutkan ke favorit. Setiap kali item diakses, hitungannya adalah bertambah dan posisinya dalam daftar diperbarui dengan menggunakan metode move up. Nah, di sini ada codingan, bisa kita coba lagi. Kelas favorit yes kelas item lalu kita pakai slots sama dengan value count def ini self kita pakai self value sama dengan lalu self count sama dengan 0. Lalu kita buat def and position self walk sama dengan self data plus while walk is not known and walk element value sama dengan value sama dengan walk terus sebentar kita masukkan kita print dorong update update
F top maupun link print. Baik, kita coba untuk run save data position list. Left init save data sama position list. Kita coba untuk run lagi. Oke. Untuk kamu ini top 5 favorit: Michael Jackson, Britney Spears, Backstreet Boys, Imagine Dragon, Katy Perry. Update favoritnya Michael Jackson, Backstreet Boys, Imagine Dragon, Katy Perry, dan Eminem. Sesuai dengan yang ada pada outputnya. Selanjutnya menggunakan daftar dengan hierarki pindah ke depan. Pada implementasi sebelumnya, metode akses E dilakukan dalam waktu sebanding dengan indeks E dalam daftar favorit, yaitu jika E adalah elemen ke K yang paling populer dalam daftar favorit, maka mengaksesnya memerlukan waktu 0K. Waktu lokalitas referensi: setelah suatu elemen diakses, elemen tersebut kemungkinan besar akan diakses lagi dalam waktu dekat, misalnya halaman web yang dikunjungi oleh pengguna. Heuristik pindah ke depan memanfaatkan lokalitas referensi untuk meningkatkan kinerja metode akses. Idenya adalah untuk memindahkan elemen ke bagian paling depan daftar setiap kali diakses. Harapan kami tentu saja adalah elemen ini akan diakses lagi dalam waktu dekat. Namun urutan penyortiran hilang karena heuristik ini. Nah, adapun pertimbangkan misalnya skenario di mana kita memiliki n elemen dan serangkaian akses n pangkat 2 berikut. Elemen 1 is access n times, elemen 2 is access n times, elemen n is access n times. Jika kita menyimpan elemen-elemen yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya, memasukkan setiap elemen pada saat pertama kali diakses, maka each access to elemen 1 run is 0 1 time, each access to elemen 2 run in 0 2 time. Dengan demikian, waktu untuk melakukan serangkaian akses tersebut sebanding dengan n tambah 2n tambah 3n tambah terusnya n kali n sama dengan n 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sama dengan n kali n dalam kurung n tambah 1 per 2, maksudnya 0 n pangkat 3. Jika kita menggunakan heuristik pindah ke depan memasukkan setiap elemen pada saat pertama kali diakses, maka each subsequent access to elemen 1 take 0 1 time. Begitupun juga jika elemen 2. Jadi waktu berjalan untuk melakukan semua akses dalam kasus ini adalah 0 n pangkat 2. Jadi dalam kasus ini heuristik pindah ke depan lebih cepat. Efek ini tidak universal. Heuristik ini mungkin lebih lambat dalam urutan lainnya. Kompromi dengan heuristik pindah ke depan, versi MTF tidak menyimpan elemen-elemen daftar favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Saat kita diminta menemukan K elemen yang paling banyak diakses, kita tidak perlu mencarinya. Kita akan mengimplementasikan metode top K sebagai berikut. Kami menyalin semua entry dari daftar favorit kami ke daftar lain bernama tem. Kami memindai daftar tem sebanyak K kali dalam setiap pemindahan. Di sini menemukan entry dengan jumlah akses terbesar, hapus entry ini dari tem dan laporkan dalam hasil. Implementasi metode top ini membutuhkan waktu 0 kn. Jadi ketika K adalah konstanta, metode top berjalan dalam waktu 0 n. Namun jika K proporsional terhadap n, maka top berjalan dalam waktu 0 n pangkat 2.
Contoh, jika kita menginginkan 25% teratas dari daftar, dimungkinkan untuk mengimplementasikan metode top K 0n sama tambah K log n waktu dengan antrian prioritas dalam. Kita dapat dengan mudah mencapai logika kita menggunakan algoritma pengurutan standar untuk menyusun ulang daftar sementara sebelum melaporkan ke item teratas. Nah, baik, untuk codingannya ini kita akan coba. Kami memodifikasi metode move up untuk mengimplementasikan heuristik pindah ke depan. Metode top jika dimodifikasikan untuk mengurutkan daftar yang akan ditampilkan. Kita akan coba untuk codingannya. Lanjut ke move up. Self. Okay. Self. Okay. If okay. Oh ya, sebelum kita buat dev move up tadi, kita jangan lupa buat kelas favorite list dan kelas item lalu dev init ya. Lanjutnya kita lanjut self data first data first self data data p. Selanjutnya kita buat dev if satu sama ke value kita coba run. Ini ada Eminem, Britney Spears, Katy Perry, terus top favoritnya ada Eminem, Britney Spears, Imagine Dragon, Katy Perry, Backstreet Boys. Selanjutnya urutan berbasis tautan vs urutan berbasis array atau turutan. Keuntungan dari urutan berbasis array menyediakan akses 0 1 kali ke suatu elemen berdasarkan indeks integernya. Sebaliknya, linked list menyediakan waktu 0k untuk mengakses elemen ke k atau waktu 0 nk jika melakukan traverse backward
dalam double linked list. Operasi dengan batas asimptotik yang setara biasanya menjalankan faktor konstan secara efisien dengan struktur berbasis array versus struktur terkait. Adapun representasi berbasis array biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit secara proporsional daripada struktur yang terhubung. Kontainer berbasis array tanpa memerlukan ruang untuk elemen. Dengan linked list, memori diperlukan untuk menyimpan tidak hanya elemen tetapi juga referensi ke node-nya. Adapun keuntungan dari urutan berbasis tautan, struktur berbasis tautan menyediakan batas waktu terburuk untuk operasinya. Hal ini kontras dengan batasan diamortisasi yang terkait dengan perluasan atau kontraksi susunan dinamis yang penting untuk sistem waktu nyata. Adapun struktur berbasis tautan mendukung penyisipan dan penghapusan 0,1 waktu pada posisi yang sembarangan. Hal ini sangat kontras dengan urutan berbasis array, misalnya metode insert atau pop. Dari kelas daftar Python membutuhkan 0n K plus 10 untuk beroperasi pada indeks K karena memerlukan loop untuk bergeser semua elemen berikutnya. Nah, untuk ringkasan slide ini, kami membahas topik-topik berikut dalam buku ini. Keterbatasan urutan berbasis array, mengapa linked list diperlukan, berbagai jenis linked list, single linked list, circular linked list, double linked list, di mana menyediakan implementasi antrian berujung ganda DQuest menggunakan linked list. Di sini kita mempelajari implementasi linked list yang disebut positional list, di mana referensi node dapat berupa menggunakan indikator lokasi dalam daftar. Di sini menerapkan satu studi kasus tentang pemeliharaan daftar favorit berdasarkan jumlah aksesnya. Di sini juga mempelajari perbandingan relatif antara untuk urutan berbasis array dan berbasis tautan. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.